kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Sistem Reservasi Ruang Belajar di Kampus. dengan Ibu Pengampu atau Ibu dosen Ibu Isnani Widawati Sutoyo MKOM. Dan di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Saya Uya Putri Anandita dengan NPM 352. Saya Putri Puaska dengan NPM 339. saya Muhammad Muhammad Yusuf dengan NPM 388. Saya Lolita Yuliani dengan NPM 324. Saya Rahmadatul Aisyah dengan NPM 334. Saksikan berikut penjelasan video kami. Oke, yang selanjutnya itu latar belakang. Nah, itu perkembangan teknologi informasi semakin menuntut sistem pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, termasuk dalam penjadwalan ruang belajar di institusi pendidikan. Sejauh ini, pemesanan ruangan masih bergantung pada metode manual seperti catatan buku atau komunikasi langsung yang sering memicu masalah seperti tumpang tindih jadwal dan tidak tepat dan sulitnya pemantauan ketersediaan secara langsung. Ketidakaturan ini mengganggu proses belajar mengajar serta menurunkan optimalisasi fasilitas kampus. Karenanya dibutuhkan reservasi ruang belajar berbasis database yang terstruktur, spesifik, dan user-friendly untuk mempercepat proses pinjam ruangan dengan transparansi tinggi dan minim error. Di sini ada masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama yaitu proses pemesanan ruang belajar yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Yang kedua yaitu sering terjadi benturan jadwal antar pengguna ruang belajar. Yang ketiga yaitu data peminjaman ruang tidak tersimpan dengan rapi dan sulit ditelusuri kembali. Yang keempat yaitu tidak adanya informasi ketersediaan ruangan secara real time. Dan yang kelima yaitu pengelolaan ruang belajar menjadi kurang efektif dan tidak tertib. Di sini kami membuat atau tujuan dari sistem yang kami buat yaitu yang pertama yaitu memudahkan pengguna seperti mahasiswa dan dosen dalam melakukan pemesanan ruang belajar secara online tanpa harus datang langsung ke admin. Yang kedua yaitu menghindari bentrok jadwal dengan mengatur ruang waktu untuk penggunaan ruang. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi ketersediaan ruang secara real time sehingga pengguna bisa memilih ruang dan waktu yang masih kosong. Yang keempat yaitu membantu admin dalam pengelolaan ruang mulai dari verifikasi, persetujuan, sampai penolakan reservasi. Yang kelima yaitu mencatat data penggunaan ruang sebagai arsip dan bahan evaluasi seperti ruang yang paling sering dipakai dan jam sibuk. Lalu selanjutnya itu ada kebutuhan fungsional. Yang pertama itu sistem dapat login pengguna yang dapat dilakukan oleh admin dan penggunanya. Lalu yang kedua itu ada sistem dapat menampilkan informasi ketersediaan ruang belajar. Lalu yang ketiga itu ada pengguna dapat melakukan reservasi atau pemesanan ruang belajar. Lalu yang keempat ada sistem dapat menyimpan, mengubah, dan menghapus data pemesanan. Lalu yang kelima itu admin dapat mengelola data ruangan dan jadwal pemakaian. Lalu yang terakhir itu sistem dapat menampilkan riwayat peminjaman ruang. Nah, lalu di sini ada kebutuhan yang non fungsionalnya. Yang pertama itu sistem mudah digunakan, user friendly. Lalu yang kedua itu sistem memiliki keamanan data melalui hak akses pengguna. Lalu yang ketiga itu sistem mampu menampilkan data secara tepat dan akurat. Lalu yang keempat itu ada sistem dapat diakses kapan saja melalui perangkat yang terhubung internet. Dan yang terakhir sistem memiliki keandalan penyimpanan data berbasis data terstruktur. Nah, lalu di sini ada aktor atau pengguna sistemnya. Yang pertama itu ada admin yang dapat mengelola data ruang belajar, mengatur jadwal dan pemesanan, lalu mengelola data pengguna dan laporan. Lalu itu ada aktor penggunanya seperti mahasiswa atau dosen yang bisa melihat ketersediaan ruang belajar, melakukan reservasi ruang, dan melihat riwayat peminjaman ruang. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini tuh ada entitas pertama yaitu user dengan atribut ID user, nama lengkap, nomor telepon, email.
Dan di sini tuh ada relasi ISA menunjukkan warisan atau pengelompokan jenis user. Artinya user itu bisa berupa dosen atau mahasiswa. Yang pertama itu ada entitas dosen. Ini tuh turunan dari user, sehingga dosen tetap punya semua data user ditambah dengan atribut khusus yaitu NIDN dan jabatan fungsional. Terus ada juga entitas mahasiswa. Ini tuh sama turunan dari user dengan tambahan atribut khusus NIM dan prodi. Selanjutnya ada relasi membutuhkan ruangan sebagai entitas yang memiliki atribut ID ruangan, fakultas, nama ruangan, lokasi, dan kapasitas. Terus selanjutnya ada relasi melakukan reservasi. Reservasi di sini tuh juga sebagai entitas dengan atribut ID reservasi, start time, ID ruangan, end time, tanggal reservasi, ID user, tujuan, jumlah peserta. Terus selanjutnya ada relasi memiliki jadwal. Di sini jadwal juga sebagai entitas dengan atribut ID jadwal, ID reservasi, jam operasional awal, jam operasional akhir, hari berlaku, dan durasi maksimum reservasi. Selanjutnya itu ada model relasional. Ini terdiri dari 5 tabel utama yang saling berhubungan untuk mengelola data pengguna, ruangan, jadwal, dan transaksi reservasi. Yang pertama itu ada tabel user. Tabel ini menyimpan informasi data identitas pengguna sistem. Primary key di sini ada ID user sebagai identitas unik setiap pengguna. Lalu atributnya itu ada nama lengkap, nomor telepon, dan email. Lalu di bawah tabel user itu ada tabel mahasiswa yang menyimpan data spesifik berupa NPM dan program studi. Lalu di sampingnya ada tabel dosen yang menyimpan data spesifik berupa NIDN dan jabatan fungsional. Hubungan keduanya itu terhubung ke tabel user menggunakan ID user sebagai penghubungnya. Lalu yang ketiga itu ada tabel ruangan. Tabel ini berfungsi untuk mendata aset ruangan yang tersedia Lalu yang kedua itu ada tabel ruangan. Tabel ini berfungsi untuk mendata aset ruangan yang tersedia untuk dipinjam. Primary key di sini ada ID ruangan. Atributnya itu ada nama ruangan, fasilitas, kapasitas, dan lokasi gedung atau lantai. Lalu yang ketiga itu ada tabel reservasi. Tabel ini adalah inti dari sistem yang mencatat setiap kegiatan peminjaman ruangan. Primary key di sini ada ID reservasi. Foreign key-nya itu ada ID user untuk mencatat siapa yang melakukan reservasi, dan ID ruangan untuk mencatat ruangan mana yang dipesan. Lalu atributnya itu ada tanggal reservasi, jam mulai, start time, jam selesai, end time, tujuan peminjaman, dan jumlah peserta. Lalu yang terakhir itu ada tabel jadwal. Tabel ini digunakan untuk mengatur ketersediaan atau batasan waktu operasional ruangan. Primary key di sini ada ID jadwal, lalu foreign key-nya itu ada ID reservasi untuk menghubungkan jadwal spesifik dengan reservasi tertentu. Lalu atributnya itu ada hari berlaku, jam operasional awal atau akhir, dan durasi maksimum reservasi. Membuat ERD, lalu kita akan membuat MySQL-nya. Lalu kita memasukkan command MySQL --root -p. Lalu kita enter. Lalu kita akan membuat database, yaitu sistem reservasi ruangan. Lalu titik koma. Lalu enter. Nah, di sini sih kita akan melihat database yang sudah kita masukkan dengan command show database titik koma. Nah, lalu kita akan menggunakan sistem reservasi ruangan ini dengan command use sistem reservasi ruangan. Nah, di sini tabel yang akan kita buat nantinya akan masuk ke database ini. Nah, lalu titik koma. Lalu enter. Di sini kita
kita membuat tabel pertama, yaitu tabel user dengan command create table user. Lalu buka kurung, lalu enter. Di sini primary key-nya sudah pasti ID user dengan tipe data integer dengan auto increment, lalu primary key. Lalu koma, enter. Selanjutnya ada nama lengkap dengan tipe data varchar dengan maksimal karakternya yaitu 100 dan not null. Not null ini di sini berarti data nama lengkap ini harus diisi gitu, tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya ada email dengan tipe data varchar, maksimal karakternya 100. Lalu di sini kita menggunakan unique, yang berarti email di sini tidak boleh sama dengan yang lainnya, dengan email lainnya gitu. Lalu not null, dan terakhir ada nomor telepon dengan tipe datanya varchar, maksimal karakternya 20, lalu not null. Oke, setelah itu kita tutup kurung lalu titik koma. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana struktur tabel user ini dengan command dash user. Oke, lalu titik koma, enter. Nah, di sini kita bisa lihat fieldnya apa saja, yang sudah kita masukkan, tipe datanya apa saja, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tabel yang kedua, ataupun tabel turunan dari user ini, yaitu ada tabel dosen dan tabel mahasiswa. Yang pertama, tabel dosen dulu, yaitu dengan command create table dosen. Lalu buka kurung. Di sini primary key-nya ataupun foreign key-nya kita menggunakan ID user dengan tipe data integer, lalu primary key. Lalu koma. Setelah itu ada NIDN dosen dengan tipe data varchar dengan maksimal karakternya yaitu 20. Kita di sini menggunakan unique, lalu not null. Oke, selanjutnya itu ada jabatan fungsional. Kita menggunakan varchar juga yaitu 50. Lalu not null. Oke, kalau sudah di sini kita memanggil foreign key-nya yaitu dengan command foreign key ID user reference dari usernya, lalu ID user. Oke. Selanjutnya di sini kita menggunakan on delete, cascade, on update, cascade. Kenapa? Karena command ini digunakan karena tabel dosen dan mahasiswa itu bergantung sepenuhnya kepada tabel user. Jadi jika data user itu dihapus ataupun diperbaruin, maka data di tabel dosen ataupun mahasiswa itu ikut terhapus atau diperbaruin gitu secara otomatis. Karena biar integritas dan konsistensi data tetap terjaga. Lalu tutup kurung, habis itu titik koma. Selanjutnya masih ada tabel turunan dari user yaitu tabel mahasiswa dengan command yaitu create table dengan command create table mahasiswa. Buka kurung, lalu di sini PK dan FK-nya lagi-lagi kita menggunakan ID user dengan tipe data integer, lalu primary key. Selanjutnya di tabel mahasiswa ini ada NIM mahasiswa dengan tipe data varchar, maksimal karakternya 20, lalu kita menggunakan unique dan not null. Oke. Lalu ada program studinya. Kita di sini menggunakan varchar juga dengan maksimal karakternya 50.
dan not null. Oke, selanjutnya kita memanggil foreign key-nya, yaitu ID user, dengan command foreign key ID user reference user ID user. Lalu kita di sini seperti tabel dosen, kita menggunakan on delete cascade, on update cascade. Lalu buka kurung, titik koma, lalu enter. Nah, di sini kita ingin melihat juga bagaimana struktur tabel mahasiswa dengan command dash mahasiswa. Oke, selanjutnya ada tabel ruangan. Di sini kita sudah memasukkan ID ruangan, nama ruangan, lokasi, kapasitas, dan fasilitasnya. Di sini struktur ruangannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada tabel reservasi dengan primary key-nya reservasi, dan ada foreign key-nya yaitu ID user dan ID ruangan. Dengan isi tabelnya seperti ini, struktur tabelnya seperti ini. Lalu yang terakhir ada create table dengan primary key-nya ID jadwal, lalu ada foreign key-nya yaitu ID reservasi, dan isi tabelnya seperti ini. Akan mencoba mengisi salah satu table yaitu table user. Di sini kita menggunakan command insert into user values. Lalu kita enter. Lalu di sini yang pertama ada ID user. Karena di sini ID usernya yaitu auto increment, berarti kita hanya mengisi petik 2 aja, lalu koma, lalu ada nama lengkap, kita isi dengan Andi Pratama, lalu setelah itu ada email, kita isi dengan andi@gmail.com. Lalu yang terakhir ada nomor telepon. Di sini nomor teleponnya kita isi 08 bla 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 bla, lalu tik, lalu tutup kurung, koma, ke baris selanjutnya ID usernya, lalu nama lengkapnya yaitu kita isi Siti Aisyah, lalu kita masukkan emailnya ya dengan aisyah@gmail.com, lalu nomor teleponnya, lalu kita coba satu baris lagi, yaitu kita masukkan ketik 2, lalu nama lengkapnya, lalu emailnya kita masukkan, oke, lalu nomor teleponnya, oke. Kalau sudah, kita tutup kurung, lalu titik koma, lalu enter. Dan di sini sudah kerekam. Kalau misalnya kita mau lihat hasil data yang sudah kita insert atau kita masukkan, kita bisa select bintang from tabel yang ingin kita tampilkan, yaitu yang sudah kita isi yaitu user, berarti select bintang from user. Nanti tampilannya yang sudah kita isi. Terima kasih sudah menonton video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.